أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Kita sudah membahas ayat ini sampai taraf tertentu, kecuali beberapa bagian dari sudut pandang kelompok Syiah. Garis pemahaman kelompok Syiah banyak ditemukan dalam tafsir Mir Ahmad Ali dan keberatan Agapuya yang merupakan bagian darinya. Berkaitan ini, saya telah menandai beberapa poin dari pernyataan mereka yang saya minta untuk diselidiki dan hal-hal lainnya oleh pusat dan para ulama kita. Lalu mereka berusaha keras dan mengirimi saya catatan yang sangat bagus, tetapi tetap saja saya tidak sepenuhnya puas karena ada beberapa pertanyaan tambahan yang muncul dari mana saya tidak sepenuhnya puas, dan itulah sebabnya saya meminta Tuan Sekretaris Pribadi untuk mencatatnya. Ketika saya menerima semua jawaban dan teks asli darinya, insya Allah kita akan membahas masalah ini kemudian. Artinya, untuk saat ini kita akan melanjutkan, dan ketika jawaban itu tiba, saya akan mengambil ini dari sana selama daras ini, insya Allah. Tuan Sekretaris Pribadi baru saja mengingatkan saya bahwa beberapa catatan para mufassir sebelumnya yang kami susun di sini belum disebutkan. Meskipun secara umum poin-poin tersebut telah dibuat, tetapi karena kehati-hatian, beliau telah melampirkan catatan tersebut. Sehingga saya dapat melihatnya, dan jika ada sesuatu yang layak disebutkan yang belum disebutkan kemarin atau sebelumnya, saya dapat melakukannya. Ada persoalan yang dikemukakan oleh Allama Alusi tentang hubungan dalam hal pewarisan. Ia mengatakan bahwa pewaris memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan almarhum, hubungan langsung dalam hal kelahiran atau perkawinan, dan seperti ini ada 3 kategori ahli waris. Hubungan pertama adalah dengan kelahiran di mana anak-anak dan orang tua termasuk. Ini adalah kekerabatan ke atas dan juga ke bawah dalam silsilah keluarga seseorang. Hubungan kedua adalah jenis yang dicapai melalui pernikahan. Mereka adalah orang tua dari anak-anak, tetapi mereka adalah suami dan istri di antara mereka sendiri. Al-Quran juga
menganggap hubungan ini termasuk dalam wasiat. Ini adalah dua jenis. Hubungan ketiga adalah hubungan yang diperoleh melalui non-hubungan yang dikenal sebagai kalala atau orang-orang yang tidak memiliki orang tua maupun anak. Tidak ada hubungan langsung ke atas maupun ke bawah, dan juga tidak ada hubungan melalui pernikahan. Ini adalah tiga hubungan fundamental wasiat yang harus diberikan haknya. Al-Quran telah menyatakannya sebagai fundamental dan penting. Kemudian tinggal hubungan tidak langsung atau sampingan, dan ini menurutnya sudah dibicarakan dengan masalah kalala. Relasi ketiga adalah relasi yang diperoleh melalui non-relasi yang disebut kalala. Ia berkata, anak-anak, orang tua, suami, dan istri tidak sepenuhnya luput dari warisan. Sebaliknya, kalala kadang-kadang luput sama sekali. Ia tidak menulis contoh tentang ini. Di antara dua kategori pertama, setiap orang berhubungan langsung dengan almarhum, sedangkan hubungan kalala dengan almarhum melalui beberapa cara lain. Oleh karena itu, dia yang hadir sejak lahir memiliki keunggulan lebih atas dengan dia yang menjadi kerabat melalui cara lain, bukan keluarga. Jelaslah bahwa seseorang lebih banyak bertemu dengan orang tua, anak, istri, dan atau suaminya dibandingkan dengan seorang kalala. Bertemu satu sama lain, sebagian besar menciptakan cinta timbal balik. Ini bukan sesuatu yang belum disebutkan sebelumnya. Hal mendasar adalah bahwa ada tiga jenis warisan yang diterima anak-anak dari orang tuanya dan yang diterima orang tua dari anak-anaknya. Mereka begitu erat terhubung dalam kehidupan yang membuat mereka tidak terpisahkan, dan yang paling pasti mereka saling mendukung satu sama lain. Siapa yang lebih dekat dengan siapa dan siapa yang akan memperoleh lebih banyak manfaat, Allah Ta'ala tahu yang terbaik. Satuan ekonomi abadi yang telah dibuat adalah orang tua dan anak-anak, anak-anak dan orang tua. Anak-anak adalah hasil dari hubungan perkawinan, dan Allah Ta'ala pun mengikut sertakannya di tengah-tengah. Jadi ini adalah hubungan mendasar dalam syariah, sehubungan dengan warisan. Jika ada celah atau keadaan khusus, maka alih-alih pewarisan kepada mereka yang berada di atas atau di bawah dalam silsilah keluarga, yakni hubungan langsung yaitu orang tua dan anak, melainkan menuju hubungan sampingan, hubungan tidak langsung. Masalah kalala telah diangkat dalam keadaan sedemikian rupa sehingga seorang kalala akan dipertimbangkan untuk warisan ketika tidak ada kerabat dalam urutan di atas atau di bawah untuk menerima warisan. Warisan itu tidak bisa dibakar. Apa yang harus terjadi? Ini akan didistribusikan ke relasi samping. Ini adalah masalah, singkatnya, yang dapat disajikan, dan ini yang dia nyatakan secara luas. Ada yang berpendapat demikian. Ini semua adalah bukti mengapa laki-laki lebih unggul dari perempuan, bahwa Tuhan telah mengatakan kepada laki-laki lebih dari perempuan, dan dia berbicara kepada perempuan secara tidak langsung dan laki-laki secara langsung, dan dengan demikian dalam hal warisan, laki-laki lebih tinggi dan perempuan memiliki status yang lebih rendah. Ini adalah argumen yang tidak masuk akal, yang menurut pandangan kami tidak berdasar. Dalam hubungan ini ada hadis Rasulullah SAW yang hanya sebutkan tentang hakikat warisan. عن ابن عباس قال كان المال لولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين فجعل للذكرين لكل واحد منهم السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. Bukhari, Kitabut Tafsir. Artinya, Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa adat istiadat di masa lalu adalah bahwa harta almarhum akan diwariskan kepada keturunannya,
Itu sebelum ayat-ayat tentang wasiat diturunkan. Seluruh warisan diberikan kepada anak-anak. Adapun orang tua dari almarhum, mereka akan mewarisi seluruh melalui wasiat almarhum. Jika seorang anak laki-laki atau perempuan tidak mewariskan sesuatu kepada orang tuanya tidak akan menerima apa-apa. Kemudian Allah membatalkan dari kebiasaan itu apa saja yang dia kehendaki dan menetapkan bagi laki-laki 2 kali lipat jumlah yang diwarisi oleh perempuan. Dan untuk setiap orang tua 1/6 dan 1/3, dan untuk istri 1/8 atau 1/4, dan untuk suami setengah atau 1/4. Ini adalah prinsip pembagian warisan yang telah disebutkan oleh Bukhari. Imam Razi telah menjelaskan hikmah di balik pembagian 2/1. Tetapi ini bukanlah sesuatu yang belum disebutkan sebelumnya. Ada hal yang aneh dalam fikih Syiah yang dinyatakan terlepas dari dalil-dalil yang mereka miliki, dan kesalahan-kesalahan dalil itu saya hanya ingin menyampaikannya kepada Anda. Said Ali Naqwi Syiah Tafsir Faslul Khitab volume 2 halaman 159. Satu hal yang tertulis dalam fikih Jafariyah adalah bahwa istri tidak akan menerima bagian yang sebenarnya dari tanah dan juga dari harta tak bergerak yang sebenarnya, seperti rumah dan pohon dan lain-lain. Melainkan nilainya akan dihitung dan mereka akan diberikan 1/4 atau 1/8-nya. Dia pasti akan menerima bagian dari uang tunai, barang dan barang bergerak. Konsepnya ini adalah salah satu yang telah diciptakan mengingat keyakinannya tentang Hadrat Fatimah, bahwa istri Nabi SAW tidak boleh menerima apapun karena beliau mengatakan bahwa hanya anak-anak yang akan menerima bagian. Jika hanya istri yang tersisa, mereka tidak dapat menerima bagian dari tanah. Jika mereka memiliki tempat tinggal, nilainya akan dihitung dan 1/8 akan diberikan kepada mereka, dan setelah itu mereka juga dapat diusir dari rumahnya. Hadrat Ali tidak mengetahui konsep ini karena para wanita yang beriman tetap tinggal di rumah mereka dan menjadi pemilik rumah tersebut. Selain itu, hal lain yang perlu disebutkan adalah bahwa selama kehidupan Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanapun banyak tempat tinggal yang telah disebutkan dalam Al-Quran menggunakan kata hujrat atau buyut, dan dimanapun salah satu dari wanita yang beriman tinggal, itu dianggap sebagai kepemilikan mereka. Demikian pula tempat tinggal Hadrat Fatimah dianggap miliknya. Argumen ini tidak pernah dikemukakan bahwa setelah kematiannya, hal-hal itu harus diambil kembali, merampas haknya. Distribusi semacam itu tidak disebutkan dalam sejarah Islam. Para ahli hukum tampaknya tidak terbagi mengenai masalah ini dan mengatakan bahwa ini adalah pengecualian, bahwa selama masa hidup Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikannya sebagai hadiah. Jelas mengenai pemberian bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dapat diambil kembali setelah diberikan. Hibah dan warisan adalah 2 hal yang terpisah. Tidak mungkin menyebut sesuatu dengan hadiah dan keduanya memintanya di warisan. Ini juga merupakan kelemahan dalam argumen Syiah yang akan saya nyatakan di hadapan Anda. Kami akan membahas masalah riwayat pada tahap selanjutnya insya Allah. Riwayat Syiah menyatakan bahwa Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu merampas hak Hadrat Fatimah, dan mereka juga menyatakan bahwa Hadrat Fatimah adalah pewaris, namun dia luputkan dari warisan. Di sisi lain, mereka menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikannya kepada Fatimah selama hidupnya, dan dengan demikian Hadrat Fatimah kehilangan pemberian itu. Jika itu adalah hadiah, bagaimana bisa menjadi warisan? Itu menjadi milik Hadrat Fatimah jika itu adalah hadiah, dan dengan demikian tidak ada hubungannya dengan hidup atau kewafatan Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, isu lain akan diangkat bahwa setelah wafatnya Hadrat Fatimah,
Bagaimana pemberian ini akan didistribusikan? Itu adalah hadiah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada putrinya, Hadrat Fatimah. Setelah memberikan hadiah tersebut, tidak ada hubungannya antara itu dengan kehidupan atau kewafatan Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Hadrat Fatimah menjadi pemiliknya. Jadi, jika Hadrat Fatimah adalah pemiliknya, baginya untuk pergi ke Hadrat Abu Bakar dan mengatakan tentang itu bahwa ini adalah warisan saya, dan dengan demikian saya harus menerimanya, itu tidak dapat diterima. Seorang pemilik dapat meminta milik orang yang telah meninggal, tetapi ia tidak dapat meminta hartanya sendiri. Pak dokter sudah paham? Jika sudah selebihnya, pasti sudah paham. Penjelasan mengenai kalala sangat panjang lebar ini, dan tidak perlu membahasnya lebih lanjut, karena saya telah menyatakan semua aspek penting darinya. Berkenaan dengan pentingnya wasiat, berbagai riwayat telah menjelaskan bahwa itu wajib, meskipun Al-Quran telah dengan jelas menyatakan pentingnya, dan karenanya semua harus melakukan wasiat atau membuat wasiat. Ada dua jenis wasiat. Yang pertama adalah menyatakan secara lisan kepada orang yang Anda cintai berulang kali, sehingga itu dapat diketahui dengan benar dan tidak diragukan lagi. Tetapi lebih baik, setelah kematian pemiliknya, ketika kepemilikan berganti secara harfiah mengikuti Al-Quran. Perintah menulis wasiat sendiri atau dituliskan orang lain, dan kita dapat melihat dalam pandangan Al-Quran bahwa menulis sendiri adalah yang terbaik. Sehubungan dengan mereka yang tidak dapat menulis, kita menemukan bahwa mereka harus menulisnya. Ini adalah poin hukum penting yang secara terbuka muncul di era ini, bahwa seseorang yang menulis surat wasiat dengan tangannya sendiri tidak memerlukan saksi di mata pengadilan. Jika surat wasiat itu ditandatangani dan disetujui, maka surat wasiat itu dapat diterima di pengadilan manapun, karena surat wasiat itu ditulis oleh tangannya sendiri. Jika itu ditulis oleh orang lain, maka itu membutuhkan saksi. Al-Quran pertama-tama memerintahkan untuk menulis surat wasiat, dan jika seseorang buta huruf, Al-Quran memerintahkan untuk menulis surat wasiat dan menekankan pada saksi. Menurut metode Islam, menulis itu sangat penting. Al-Quran juga sangat menekankan penulisan hal-hal yang berkaitan dengan peminjaman pada masa itu, ketika kemampuan baca tulis masih sangat langka. Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ummi, buta huruf, dan begitu pula orang-orang yang kepada mereka beliau diutus. Mayoritas di antara mereka adalah buta huruf. Pada saat itu, bagi seorang buta huruf untuk menekankan literasi secara alami tidaklah mungkin. Itu pasti perintah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu bahwa waktu pencatatan data akan datang, dan Al-Quran juga berisi nubuatan tentang ini. Dan itu akan menjadi kebiasaan untuk menjadi biasa melek huruf. Bahkan pada masa itu, di mana ketidaktahuan masih umum meskipun melek huruf, Al-Quran memberikan penekanan yang besar padanya, menunjukkan pentingnya hal ini, dan biasanya orang yang buta huruf bahkan tidak dapat memahaminya. Lalu ada masalah menemukan seseorang yang bisa menulisnya. Sekarang, setelah menjadi sangat mudah, tidak menulisnya menjadi dosa. Itu juga akan menjadi dosa saat itu, tetapi sekarang menjadi dosa yang lebih besar karena Allah Ta'ala telah memberikan sebagian besar masyarakat keterampilan melek huruf. Jika tidak, Anda akan menemukan banyak orang yang dapat menuliskannya. Itulah mengapa Anda harus mencatat saat meminjam dan meminjamkan, dan surat wasiat harus ditulis.
Hidup tidak dapat diprediksi, dan karenanya jika seseorang ingin membuat wasiat selain hukum Islam yang disebutkan di atas, maka dia harus segera melakukannya. Jika tidak, itu akan didistribusikan sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini, Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu tidak menulis surat wasiat, dan begitu pula Hadrat Muslih Maud alaihi salam. Sebuah pertanyaan muncul, apakah dengan begitu, na'udzubillah, perintah Al-Quran telah dilanggar? Tidak dilanggar, karena berhubungan wasiat, Al-Quran telah menyatakan bahwa barang siapa yang yakin bahwa wasiat itu akan berlangsung dan tidak ingin merubahnya, tidak mengambil sepertiga darinya dan sebagainya, maka tidak wajib baginya membuat wasiat. Wasiat itu dengan sendirinya akan sesuai dengan Al-Quran. Oleh karena itu, ini selalu menjadi kebiasaan dalam rumah tangga Hadrat Muslih Maud alaihi salam. Tidak seorang pun secara fisik mendapatkan surat wasiat mereka kecuali bagian hak jemaat, yakni hingga 1/10 atau 1/3. Tidak ada yang ditulis kecuali itu, dan itu ditulis dan ditandatangani dengan saksi. Keraguan ini juga harus dihilangkan agar tidak ada yang berpikir bahwa saya belum menulis surat wasiat dan jika saya mati saya akan dimintai pertanggungjawaban. Saya menjelaskan kepada mereka bahwa jika mereka percaya dengan sangat yakin bahwa anak-anak mereka akan membagikannya sesuai dengan syariat dan tidak akan mempersalahkannya, dan bahwa tidak ada wasiat lain yang harus dibuat, maka tidak ada salahnya untuk tidak menulisnya. Tetapi jika ada kekhawatiran bahwa anak-anak tidak akan bekerja sama dan bisa ada campur tangan dalam perintah Allah yang telah ditetapkan, maka yang terbaik adalah menulisnya sesuai dengan Al-Quran. Jika mereka tidak melakukan ini, masalah akan muncul. Di Inggris, Eropa, dan Amerika, dan lain-lain juga perlu untuk membuat wasiat. Karena jika tidak tertulis, maka negara akan mendistribusikannya menurut hukumnya masing-masing. Jika wasiat telah ditulis dan disetujui, maka wasiat tidak akan didistribusikan menurut hukum negaranya, melainkan musi atau pewaris memiliki hak untuk mewariskan sesuai kehendaknya. Di tempat-tempat di mana hukum Islam tidak diikuti, sangat penting bagi setiap orang untuk membuat wasiat bagi anak-anak dan ahli warisnya sesuai dengan Al-Quran. Jika hal itu akan berbenturan dengan hak orang lain yang mengakibatkan hukum tidak melaksanakannya, maka harus dibuatkan suatu wasiat tersendiri bagi ahli waris yang harus diketahui oleh semua ahli waris. Misalnya, saat ini saya tidak dapat menjelaskan secara luas apa yang terjadi di negara ini, tetapi saya tahu bahwa istri diberikan setengah dari harta, dan jika istri meninggal, suami menerima setengah. Sisa wasiat akan sesuai dengan keinginannya. Jika suami meninggal dunia, selain separuh bagian istri, wasiatnya untuk separuh lainnya lebih utama dan pasti akan dilaksanakan. Ini adalah bagaimana hukum Barat diterapkan menurut pengetahuan saya. Pertanyaannya, jika suami meluputkan istri dari warisan, apakah itu bisa dilakukan? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, suami mewariskan bagian istri juga, yang akan diberikan bagian sekian, dan yang lainnya sekian, dan dilaksanakan kecuali istri menggugatnya. Ini adalah salah satu kemungkinan. Jika kemungkinan ini ada, maka lebih baik dia mewariskan seluruh hartanya dan menasihati istri untuk tidak menggugatnya. Jika hukum menyatakan bagian ini tidak sah, maka seluruh wasiat akan terpengaruh. Itu akan menjadi wasiat yang terganggu. Itulah sebabnya dalam keadaan ini lebih baik dia mewariskan setengahnya menurut syariat dan mengambil bagian istri darinya dan memberitahunya bahwa
dia telah mengambil lebih dari bagiannya yang sebenarnya, dan dia harus menasihati istri bahwa dia tidak boleh mengambil 1/2 setelah kematiannya, karena Al-Quran tidak mengizinkannya untuk melakukannya. Jika dia melakukannya, maka dia tidak bertanggung jawab. Setelah itu akan menjadi masalah istri dan anak-anak lain, dan lain-lain. Lebih banyak perselisihan muncul karena tidak melakukan ini, dan mungkin saja sebagian saham secara tidak sah jatuh ke ahli waris yang diberikan kepada mereka menurut hukum duniawi dan bukan menurut hukum Tuhan. Oleh karena itu, hal-hal yang dikatakan untuk dituliskan adalah penting, dan masalah wasiat tidak boleh dianggap sepintas lalu. Ia mengatakan bahwa bermaksud mencelakai seseorang melalui wasiat dianggap sebagai dosa besar. Diriwayatkan dari Hadrat Abu Hurairah bahwa siapapun yang menyakiti seseorang melalui wasiatnya, Tuhan yang Maha Kuasa akan melemparkannya ke dalam api neraka. Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah melarang untuk membuat kerusakan kepada kehidupan dan kematian seseorang. Riwayat ini dari tafsir Bahrul Muhit, tetapi tidak ada rangkaian riwayat yang sahih. Tetapi mengenai riwayat tersebut, tidak ada masalah mengenai rangkaian riwayatnya. Masalah apakah dia akan melemparkan kalian ke neraka atau tidak harus diserahkan kepada Allah Ta'ala. Cukup dikatakan bahwa ketidaktaatan kepada Allah Ta'ala adalah dosa, dan seseorang harus menjauhkan diri darinya. Tetapi orang-orang yang dengan sengaja membuat wasiat untuk merampas ahli waris demi mencelakakan hendaknya menjauhinya, karena mereka akan berada di bawah cengkeraman Tuhan. Mengenai masalah sepertiga, mereka membuat kesimpulan dari berbagai sahabat radhiyallahu anhum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa adalah keinginan saya agar orang menguranginya dari 1/3 menjadi 1/4. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa saya percaya bahwa bahkan mengambil 1/3 dari ahli waris dan memberikannya kepada orang lain adalah merugikan. Dan jika mereka harus berikan, maka itu harus sampai 1/4. Jika rantai riwayat ini kembali ke Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tampak aneh bagi Hadrat Ibnu Abbas untuk menyatakan hal ini. Ini adalah nasihat tambahan. Kita melihat bahwa beliau menganggap ini sebagai hadis. Hadrat Umar bin Khattab menyatakan bahwa 1/3 adalah jumlah yang wajar, yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Wajar menurutnya. Hadrat Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa menurut saya, mewariskan 1/5 dari 1/4 lebih cocok. Hafiz Sahib juga harus mengingat riwayat tersebut. Jika Hadrat Ali dan Hadrat Ibnu Abbas keduanya menganggap bahwa Huzur sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyatakan dan menasihati umat untuk melakukannya, maka riwayat-riwayat ini tampaknya tidak benar. Bagaimana mungkin Hadrat Ali mengatakan bahwa lebih masuk akal dalam pandangannya mewariskan 1/5 jika Rasulullah menyatakan bahwa 1/3 masuk akal? Ada beberapa komplikasi yang perlu diperbaiki melalui penelitian lebih lanjut. Apa bukti kiriman Bibi Amtul Basit soal Kalala? Silahkan keluarkan ayat terakhir. Saudari saya, Bibi Amtul Basit,
mengirimkan bukti ini dari Rabwah bahwa kesimpulan yang telah ditarik oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu yaitu bahwa laki-laki memiliki bagian dua wanita, dan itulah mengapa Anda harus menganggap dua wanita sebagai bagian dari bagian 2/3 karena satu laki-laki memiliki dua bagian. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu artinya jika ada satu laki-laki dan satu perempuan, laki-laki akan menerima 2/3 dan perempuan akan menerima 1/3. Jika tidak ada laki-laki, maka karena menurut ketentuan Al-Quran pembagian laki-laki dan perempuan adalah 2 kali lipat, yakni jumlah satu perempuan, dan setengah, yakni satu laki-laki, dua perempuan akan mendapat bagian yang sama dengan satu laki-laki. Jika laki-laki mendapat dua bagian dan wanita setengahnya, maka dua wanita mendapat bagian yang sama dengan satu laki-laki. Jika dua wanita sama dengan satu laki-laki, dan dengan demikian mereka akan menerima 2/3. Sehubungan dengan bukti ini, Hadrat Muslim Maud menyatakan bahwa jika ada dua atau lebih perempuan, fokus natain adalah ungkapan Al-Quran yang mencakup dua juga, dan itu berarti dua atau lebih. Ini telah dibahas sebelumnya. Kita hanya membahas apa dalilnya dan memasukkan dua wanita di antara fokus natain. Persoalannya adalah, menurut Al-Quran, jika hanya ada wanita, berapa banyak yang mendapat bagian yang sama dengan 2/3? Al-Quran menyatakan bahwa jika ada perempuan saja, lebih dari satu misalnya, itu memberitahu kita berapa banyak yang akan menerima bagian yang sama dari 2/3, dan siapa yang akan menerima setengahnya. Jelas tentang hanya satu wanita bahwa dia akan menerima setengah. Bagian selanjutnya dari ayat tersebut menyatakan bahwa jika ada lebih dari dua, maka mereka akan menerima 2/3. Kemungkinan telah diciptakan oleh kalimat di tengah. Apakah mereka akan sama dalam pembagian 1/2 atau pembagian 2/3? Banyak ahli fikih mengenai masalah ini menyatakan bahwa dua orang perempuan mendapat 2/3 karena jika hanya ada satu, dia akan mendapat setengah. Dalam ungkapan fokus natain, dua atau lebih, jelas bahwa itu termasuk dua juga. Jika tidak, dikatakan bahwa jika ada satu, maka dia akan menerima setengah, dan jika ada dua, maka setengahnya akan dibagi rata di antara mereka. Ini adalah diskusi. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa dua wanita termasuk dalam pembagian 2/3. Jika ada satu perempuan, dia akan menerima setengah, dan jika ada dua, mereka akan menerima bagian yang sama dari 2/3, dan jika ada lebih dari dua, mereka juga akan menerima bagian yang sama dari 2/3. Dalil yang dikemukakannya adalah bahwa bagian dua perempuan sama dengan satu bagian laki-laki, dan jika ada satu laki-laki dan satu perempuan, maka laki-laki mendapatkan dua bagian, dan wanita satu bagian. Laki-laki menerima 2/3 dan wanita menerima 1/3. Jika ada dua wanita, maka menjadi 2/3 karena Allah menyatakan bahwa laki-laki mendapat dua bagian dan wanita mendapat satu bagian. Ini adalah bukti yang diberikan Hadrat Muslim Maud yang telah saya sebutkan. Hal baru yang ditambahkan oleh Bibi Amatul Basit adalah bahwa beliau mengatakan bahwa di bagian akhir surat yang menyebutkan kalalah, Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa mereka akan menerima 2/3, dan dengan demikian tidak perlu ada pembahasan lebih lanjut. Ayat itu adalah Allah Ta'ala berfirman,
yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisf. Ini persis sama seperti yang telah disebutkan. Jika seorang pria meninggal dunia, laisa lahu waladun, dan dia tidak memiliki anak laki-laki atau tidak memiliki anak, walahu ukhtun, tetapi memiliki saudara perempuan, falaha nisfu ma tarak. Dia akan menerima setengah dari apa yang dia tinggalkan. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad, dan dia akan mewarisinya jika dia tidak memiliki anak. Fa in kana tasnatain, jika ada dua anak perempuan, maksud saya saudari perempuan, tentunya karena seorang kalalah tidak memiliki anak, fa in kana tasnatain, jika ada satu anak laki-laki, dia akan menjadi ahli waris. Jika ada satu saudara perempuan, dia akan menerima setengah. Jika ada satu saudara laki-laki, dia akan menerima semuanya. Jika ada dua saudara perempuan, fa in kana tasnatain falahum thulutsa, mereka akan menerima 2/3. Dia mengatakan bahwa ayat ini telah mengklarifikasi masalah ini. Menurut Al-Quran, dua saudari akan menerima bagian yang sama dari 2/3 dan bukan dari 1/2. Ini menunjukkan bahwa orang-orang mendengarkan daras di seluruh dunia dengan penuh perhatian. Masya Allah. Kita telah menerima lebih banyak tanggapan dari Rabwah. Seorang gadis dari sini menelepon ibunya dan berkata, bagaimana kabar ibu? Apakah ibu sangat merindukan saya? Sang ibu menjawab negatif karena daras pada hari-hari ini. Pikiran merindukannya tidak terlintas di benaknya. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian dan menikmatinya. Saya memiliki banyak materi tentang kata dain, tetapi semuanya sekunder menurut saya. Hal yang mendasar adalah bahwa dain mengacu pada hutang yang diambil dari harta yang ditinggalkan seseorang. Apa yang bukan miliknya tidak dapat didistribusikan. Hikmah untuk menyatakan wasiat atau pembayaran wasiat pertama kali menurut saya adalah bahwa wasiat itu umum dan banyak sekali kita temukan contoh-contohnya. Wasiat, yakni pembayaran wasiat, telah dinyatakan sebelum dain karena sifatnya yang umum dan bukan karena keutamaannya. Dan ini sangat jelas sehingga orang yang berakal tidak akan salah memahaminya. Itulah mengapa tidak perlu mengatakan dain terlebih dahulu karena dain adalah sesuatu yang bukan milikmu. Jika saya mengambil 100,000 rupiah atau 100.000 rupiah dari seseorang, dan jika saya meninggal dunia sebelum mengembalikannya dan meninggalkan 100.000, maka itu bukan milik saya. Ini adalah masalah sederhana, dan dengan demikian Al-Quran mengharapkan umat Islam untuk memahami hal ini bahwa meskipun wasiat telah disebutkan sebelumnya, mereka tidak akan mengartikan bahwa jika hutang, mereka tidak akan memberikannya pada awalnya, mereka akan melakukannya. Berikan 1/3 bagian, dan kemudian hutang akan dilunasi dari sisanya, dan tidak ada yang tersisa untuk anak-anak. Struktur campur aduk seperti itu tidak dapat memasuki pikiran seorang muslim. Inilah mengapa tidak ada bahaya di dalamnya. Ada hadis yang mendukung pandangan ini yang telah dikirim. Apakah mereka dikirim oleh Hafiz Sahib? Hadis dari mana kita dapat memastikan bahwa ini juga merupakan cara Nabi SAW, bahwa hutang diambil terlebih dahulu dan kemudian wasiat. Beberapa orang juga mengajukan pertanyaan, mengapa setelah seperti ini ketika wasiat disebutkan lebih dulu? Saya telah memberitahu Anda bahwa sangat jelas bagaimana Anda akan mendistribusikan sesuatu yang bukan milik Anda. Itulah sebabnya dain atau utang dan wasiat ditempatkan pertama kali dalam kelompok. Tidak ada perdebatan tentang apa yang pertama dan terakhir. Wasiat disebutkan karena merupakan hal yang umum. Mereka yang meninggal karena hutang secara proporsional kurang atau dianggap kurang dalam masyarakat Islam. Saya pikir hari ini mereka telah melampaui mereka yang menulis surat wasiat. Hal yang sebaliknya terjadi di zaman sekarang karena Rasulullah telah memperingatkan kita tentang hari akhir bahwa
di hari akhir tidak akan diterapkan hukum waris dan wasiat, dan ini akan menjadi tanda kemerosotan dan kesesatan umat Islam. Ini telah menjadi kenyataan akhir-akhir ini. Ada lebih banyak yang meninggal dalam hutang dan sedikit yang terlihat menulis surat wasiat menurut hukum ini atau jarang melakukannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Tilka hududullahi wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Batasan tentang wasiat telah ditetapkan. Tilka hududullah. Pokok bahasan dalam ayat ini juga membuktikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah bahwa sebenarnya apapun yang dinyatakan Al-Quran itu sepenuhnya mencakup masalah, dan jika seseorang tidak dapat memahaminya, dia dapat mencari bantuan. Tetapi jika kalian merenungkannya, tidak ada yang di luar dari batasan yang ditetapkan. Pertama, alihkan perhatian Anda sepenuhnya pada Al-Quran. Jika Anda tidak memahami sesuatu, cari referensi lain yang mendukungnya. Maka apapun yang Anda pahami dari Al-Quran, periksalah melalui hadis. Jika hadis mendukungnya, maka puaslah dan amalkan dengan tulus. Jika Anda tidak menemukan dukungan dalam hadis dan Anda berpikir bahwa Al-Quran jelas bertentangan dengan apa yang telah Anda baca dalam hadis, apa yang akan terjadi dalam kasus ini? Jika itu hadis asli, maka pengetahuan Anda tidak memiliki arti penting karena pemahaman Rasulullah SAW tentang Al-Quran adalah yang paling unggul dari siapapun, dan tidak mungkin Rasulullah akan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kitab suci Al-Quran. Itulah mengapa ketika kita mengatakan untuk mematuhi Al-Quran, itu tidak berarti bahwa Rasulullah benar-benar mengatakan sesuatu dan na'udzubillah kita menolaknya. Tidak ada yang berhak melakukannya. Siapapun yang berpikir seperti ini terkeluar dari Islam. Hal ini karena ada begitu banyak penekanan pada siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sehingga ketaatan kepada Allah diikatkan dengan ketaatan kepada utusannya. Itu sebabnya perlu banyak kehati-hatian. Saya menjelaskan dasar-dasar tilka hududullah. Batasan telah ditetapkan oleh Allah dan mencakup segala sesuatu. Perhatikan dan Anda akan menemukan setiap jenis pokok bahasan di dalamnya. Semua hukum dan aturan akan ditentukan dari Al-Quran. Kemudian lihat hadis. Jika Anda tidak menemukan kontradiksi, maka yakinlah bahwa deduksi atau kesimpulan Anda benar. Jika Anda menemukan kontradiksi, renungkan deduksi Anda lagi. Jika terlepas dari refleksi lengkap, Anda percaya bahwa Anda tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Al-Quran dan hadis, melainkan Anda harus meninggalkan satu dan mengadopsi salah satunya, maka pertama-tama Anda harus merenungkan dengan benar, bertanya kepada para ulama dan lainnya. Mungkin saja Anda tidak memahaminya, dan kontradiksi yang Anda lihat tidak benar, dan ada cara untuk menghilangkannya. Ini adalah metode terbaik. Jika tidak demikian halnya, dan sebuah hadis harus ditolak karena jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran, maka lakukanlah itu, karena pada kenyataannya itu bukanlah sebuah hadis. Anda tidak punya hak untuk menolaknya dengan alasan bahwa pada kenyataannya itu adalah hadis yang bertentangan, karena hadis yang benar tidak mungkin bertentangan. Tolaklah dengan bukti yang telah diberikan oleh Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan ia tidak berkata-kata menurut kehendak hawa nafsunya. Itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, hal yang disaksikan oleh Al-Quran
seseorang tidak dapat menyimpulkan bahwa pandangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertentangan dengan Al-Quran, dan karena itu kami menolaknya. Ini bukan perbincangan Umar radhiyallahu anhu dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seseorang tidak dapat memisahkan utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita akan mendahulukan Al-Quran dan kata-katanya adalah bahwa kita akan meninggalkan hadis, ucapan ini tidak tepat. Dan orang harus mengatakan bahwa kita akan mendahulukan Al-Quran dan meninggalkan hadis yang dibuat-buat. Kita akan menggunakan Al-Quran sebagai sumber utama dan menolak hadis yang dianggap berasal dari Nabi Suci SAW, tetapi beliau pasti tidak menyatakannya karena jelas bertentangan dengan Al-Quran, dan kata-kata Nabi Suci SAW tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Tetap dalam batas-batas ini, tilka hududullah, ini adalah batas-batas yang telah dinyatakan Al-Quran. Ada yang mengatakan, apa perlunya hadis jika kita memiliki Al-Quran? Perlunya hadis adalah bahwa tidak semua orang memiliki kapasitas untuk memahami Al-Quran. Jarang ketika Allah Ta'ala secara langsung memberikan pemahaman kepada seseorang, pengetahuan itu tidak dapat bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memahaminya. Itulah sebabnya para ahli fikih tidak melalui komuni atau wahyu, tetapi untuk debat intelektual, mengambil makna dari Al-Quran, dan dalam kasus seperti itu ada kemungkinan kesalahan. Jika Anda ingin memahami Al-Quran, Anda harus ingat bahwa firman Allah dan perkataan Rasulullah SAW tidak dapat dibedakan. Ini adalah aspek mendasar. Mari kita lihat apa yang ditulis setelah ini. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu. Ini adalah batas-batas yang ditetapkan Allah, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Batasan telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan bukan utusan Allah. Jadi mengapa kepatuhan kepada utusan dimasukkan? Jelaslah bahwa Rasulullah sangat memahami batasan-batasan ini, dan itulah sebabnya kita harus berkonsultasi dengannya. Meskipun demikian, mengapa saya mengatakan untuk fokus pada Al-Quran dan kemudian melihat hadis? Alasan dibaliknya adalah untuk berhati-hati bahwa ada banyak hadis hari ini yang diberi label sebagai hadis tetapi mengandung kontradiksi internal, dan juga hadis tersebut dinyatakan bertentangan dengan Al-Quran. Mereka yang mencoba memahami Al-Quran melalui hadis, jalan itu telah dibuat begitu rumit sehingga sulit bagi seseorang untuk keluar dari lingkaran tersebut dengan cara yang aman dan memahami Al-Quran. Kadang-kadang sulit bahkan bagi pikiran orang yang berakal sehat untuk melindungi diri mereka sendiri dari kerumitan yang dibuat oleh para ahli fuqaha dalam masalah hadis. Mirip dengan jika seseorang melewati semak berduri mencari jalan, dia cenderung tertusuk duri atau pakaiannya robek, dan dia terpengaruh dengan satu atau lain cara. Itulah mengapa saya menyebutkan bahwa Al-Quran adalah mutlak, tidak ada perubahan di dalamnya. Tidak seorang pun dapat mengangkat jari pada ayat manapun yang diragukan keasliannya, sehingga yang mutlak adalah yang utama. Anda percaya dengan sangat pasti bahwa itu adalah firman Allah, dan dengan demikian mendahulukannya. Kemudian jika Anda melihat hadis, akan lebih mudah bagi Anda untuk mengenali kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya dari apa yang telah dibuat orang lain dan secara salah dikaitkan dengan Rasulullah. Ini juga akan menjadi lebih mudah untuk memahami makna-makna yang orang lain tidak bisa, karena mereka terus membandingkan hadis satu sama lain dan menemukan konsep-konsep aneh dan tidak dapat menghilangkan kerumitan mereka saat melakukan ini. Oleh karena itu, mulailah perjalanan Anda dengan cahaya terang Al-Quran, dan jika ada sesuatu yang tidak dapat Anda lihat dengan jelas, gunakan cahaya hadis. Anda akan melihat rambu-rambu hadis di berbagai tempat memberitahu Anda untuk tidak pergi ke jalan tertentu, dan mereka akan menerangi jalan yang benar untuk Anda.
Perjalanan ini dengan bantuan dan cahaya Rasulullah SAW adalah nasihat terbaik yang dapat saya berikan kepada Anda, dan fikih kita harus direvisi mengingat hal ini. Tilka hududullahi wa may yuti'illaha wa rasulah. Batasan-batasan itu ditetapkan oleh Allah, tetapi tidak ada orang yang memahaminya lebih baik daripada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia akan memasukkannya ke dalam kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan inilah kemenangan yang besar. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Di sini sekali lagi Allah dan utusannya digabungkan menjadi satu. Mereka tidak dapat dipisahkan karena pribadi Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam dilebur ke dalam wujud Tuhan sedemikian rupa sehingga Rasulullah sepenuhnya menempatkan dirinya, keinginannya, alasannya dalam sujud, dan melalui sujud itu kekuasaan Tuhan menjadi mapan. Tentang ketaatan kepada Allah yang Maha Esa, utusan yang bahkan tidak menempatkan keinginan pribadi sekecil apapun di luar ketaatannya, perkataannya menjadi firman Tuhan. Seseorang yang setiap tindakannya sesuai dengan perintah Tuhan, tindakannya menjadi tindakan Tuhan, dan Allah Ta'ala menyatakan dengan cara yang sama bahwa yadullahi fawqa aidihim, bahwa itu bukanlah tangan Muhammad, melainkan tangan Allah yang ada di tangan orang-orang yang baiat. Innama yubayyi'unallah. Di sini tidak disebutkan tangan, bahwa yang berbaiat kepada utusan Allah berarti berbaiat kepada Allah Ta'ala. Ajaran ini bukan syirik, melainkan salah satu ketaatan penuh. Ketika ketaatan mencapai tingkat kesempurnaan, orang bodoh menyimpan keraguan syirik karena perbedaan watak dihapuskan. Penentangan yang dilakukan oleh para musuh Islam terhadap Rasulullah SAW dilakukan juga oleh para penentang Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada beliau alaihissalam. Ketika Al-Quran mengatakan tentang Rasulullah bahwa tangannya adalah tangan Allah, dia tidak melempar segenggam kerikil, melainkan Allah yang melemparkannya. Innama yubayyi'unallah. Innama menunjukkan eksklusivitas, dan ini adalah sesuatu untuk difikirkan. Innama yubayyi'unallah. Mereka tidak melakukan baiat kepada orang lain selain baiat kepada Allah. Begitu banyak penekanan yang diberikan. Apakah itu berarti Rasulullah menjadi Tuhan? Tentunya tidak. Wujud Muhammad SAW dilenyapkan dan keagungan wujud Tuhan yang Maha Kuasa terwujud dalam diri beliau. Ini adalah cahaya yang sempurna. Jika Imam Mahdi yang datang melalui hubungannya dengan Rasulullah SAW mengadopsi cara yang persis sama, bahwa dia menghapuskan dirinya dan menanamkan dalam dirinya karakter Rasulullah dan tidak mengucapkan apapun yang bertentangan dengan setiap perkataan Rasulullah, maka perkataan ini akan berlaku untuknya, dan ia dan Muhammad SAW akan menjadi satu makhluk melalui jalan ini. Itulah sebabnya Al-Quran telah menubuatkan kedatangan Rasulullah SAW. Tidak ada penyebutan Imam Mahdi. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah yang telah membangkitkan di tengah-tengah bangsa yang ummi seorang rasul dari antara mereka, yang membacakan kepada mereka tanda-tandanya yang mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Siapa yang sedang dibicarakan di sini? Hanya Rasulullah SAW. Dialah yang telah mengangkat di antara orang-orang buta huruf seorang Rasul dari antara mereka sendiri. Yatlu alaihim, dia membacakan kepada mereka tanda-tanda Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajari mereka kitab dan hikmah. Siapa yang dibicarakan di sini? Rasulullah SAW tentunya.
wa akharina minhum, dan di antara mereka, siapakah mereka? Tidak ada orang lain. Hanya Muhammad SAW yang akan diutus lagi di hari-hari terakhir. Ini persis sama dengan firman, tangan Allah di atas tangan mereka, dan sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Ini adalah nubuatan bahwa orang yang akan datang akan benar-benar membenamkan dirinya dalam wujud Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam, dan baru setelah itu dia akan diangkat ke kedudukan ini. Jika tidak, tidak ada orang lain selain orang tersebut yang dapat datang, yang memiliki sedikit saja perbedaan antara dirinya dan keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, seorang nabi baru akan diangkat. Hanya dia yang akan menjadi seperti itu dengan melenyapkan dirinya sendiri dan menenggelamkan dirinya di dalam Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu akan persis seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ini adalah pokok bahasan yang dibuktikan dalam ayat-ayat ini dan lainnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Tidak berarti bahwa petunjuk dari Allah berbeda dengan petunjuk dari Rasulullah. Itu berarti bahwa semua petunjuk dari Nabi suci SAW memiliki materai persetujuan dari Tuhan. Apakah kalian melihatnya di dalam Al-Quran atau tidak? Karena Allah dan Rasul-Nya secara kolektif telah menjadi manifestasi lengkap dari kehendak Tuhan. Itu adalah kehendak ilahi karena Allah telah menetapkan batasan-batasan, tetapi perwujudan kehendak ilahi tidak hanya melalui Tuhan atau Al-Quran saja, melainkan juga oleh Rasulullah SAW. Ingatlah bahwa jika kalian tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar perintah-perintahnya, dalam hal kalian mengambil jalan selain sabda Nabi SAW, yudkhilhu naran khalidun fiha, Tuhan akan membuangnya seseorang ke dalam api di mana dia akan tinggal untuk waktu yang lama. Walahu azabun muhin, dan dia akan mendapat siksaan yang menghinakan. Mengapa muhin? Menghinakan. Ada jenis hukuman lain, alim, berat, atau azim, besar. Barang siapa berbeda makna dari Nabi SAW dan meninggalkan petunjuk Rasulullah, maka seolah-olah dia membuat dirinya terhormat dan tidak menghormati Rasulullah sejauh yang diperlukan. Ada peringatan bagi orang seperti itu bahwa walahu azabun muhin, dia akan mendapat hukuman yang menghinakan. Al-Fawz adalah kata benda verbal dari kata faza yafuzu, yang artinya sukses. Zafira bihi, dia mencapai kebajikan. Faza minus syar, dia menyelamatkan dirinya dari kejahatan. Al-Fawz an-najat dalam bahasa Arab. Wa zafaru bil umniyati wal khair, salah satu artinya dari Fawz adalah keselamatan, dan yang lainnya adalah keberhasilan dalam mencapai keinginan dan kebajikan seseorang. Saya telah berbicara tentang Fawz sebelumnya. Itu juga memiliki arti kehancuran. Itu juga digunakan untuk berarti kematian. Itu digunakan untuk kematian karena ketika seseorang meninggal, dia lega. Artinya dia terbebas dari perselisihan dan masalah duniawi. Itu tidak berarti kematian itu sendiri, melainkan digunakan dalam istilah keselamatan. Fawzul azim tidak akan berarti bahwa dia meninggal. Itu berarti bahwa ini adalah keselamatan sejati yang kalian masuki sebagai hamba Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyebut perbudakan sebagai keselamatan sangatlah unik dan fasih. Anda akan dilindungi dari semua jenis penghambatan lainnya, dan penghambaan lainnya kecuali penghambaan kepada Rasulullah SAW adalah penyebab sebenarnya dari masalah dan keselamatan dari masalah yang dikenal sebagai Fawz. Hanya ada satu jalan, bahwa kalian masuk ke dalam pengabdiannya setelah semua perselisihan berakhir, dan kalian menjadi bebas dari semua kesulitan, dan dalam konteks ini, Fawzul Azim berarti kemenangan besar. Tidak ada kekhawatiran setelah ini, dan kehidupan akan berlalu dengan damai, dan kebaikan di akhirat akan terjamin. Kemenangan yang lebih besar apa yang bisa terjadi? Al-mafazu wal-mafazatu juga mengacu pada gurun. Al-bariyatu al-qafru. Ini karena di gurun, mereka mengatakan bahwa jika seseorang pergi ke sana, dia tidak akan pergi sebelum meninggal. Jadi, Fawz berarti pengampunan dari perselisihan duniawi dan masalah kehidupan. Tertulis dalam tafsir Kasyaf bahwa
Kata tilka menunjuk pada perintah-perintah tentang anak yatim, wasiat dan warisan, dan Tuhan menamakannya hudud atau batasan. Ini jelas dan bukan sesuatu yang baru. Apa yang telah ditulis oleh Imam Fakhruddin, ia menyatakan bahwa hudullah, batasan yang ditetapkan oleh Allah, menunjukkan kepada hal-hal yang definitif yang telah disebutkan dan yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Ini juga hal yang sama. Hadrat Masih Maud alaihissalam memahami arti kata ad-dar dalam hubungannya dengan hududullah. Siapapun yang berada di ad-dar atau rumahnya akan aman. Wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada beliau alaihissalam menunjukkan bahwa dia tetap berada dalam hudud atau batasan yang ditetapkan oleh Allah ini. Itulah mengapa Bahtera Nuh disebut agar barang siapa yang berada dalam lingkaran ketaatan ini akan diselamatkan, dan barang siapa yang berada di luar lingkaran ketaatan ini berada dalam bahaya. Beberapa orang mengambil arti yang aneh dari ayat-ayat ini dan mengatakan bahwa may yuti'illaha wa rasulahu, yang menaati Allah dan Rasulnya, dan wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan siapa yang tidak menaati Allah dan Rasulnya. Keduanya diterapkan pada orang-orang yang telah kita bicarakan sebelumnya. Tetapi mayoritas penulis menolak gagasan ini dan mengatakan bahwa itu adalah instruksi umum. Hal-hal ini yang telah disebutkan sebelumnya telah menjadi contoh. Jika tidak, petunjuk ini mencakup semua aspek kehidupan. May yuti'illaha wa rasulah, yang menaati Allah dan Rasulnya, dan may ya'sillaha wa rasulah, dan yang tidak menaati Allah dan Rasulnya. Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan bahwa barang siapa yang tidak menaati Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batasnya, Allah akan membuatnya masuk neraka, dan dia akan tinggal di neraka selamanya, dan hukuman yang menghinakan akan menimpanya. Sekarang coba perhatikan, apa yang bisa menjadi peringatan yang lebih besar sehubungan dengan memutuskan hubungan seseorang dengan utusan daripada Tuhan, kehormatan dan kemuliaan, yang menyatakan bahwa siapapun yang tidak mematuhi utusan dijanjikan neraka abadi. Namun Mia Abdul Hakim berkata, orang yang menolak dan membangkang kepada Rasulullah, jika dia didirikan di atas tauhid tanpa diragukan lagi, akan masuk surga. Surga meskipun tidak mematuhi dan menentang Nabi Suci yang merupakan sumber tauhid. Nabi Suci SAW adalah sumber tauhid, dan oleh karena itu, tauhid macam apa yang telah merasuki dirinya yang dapat memberinya surga dengan menolak dan tidak menaati sumber tauhid. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Artinya, wallati ya'tinal fahishata, dan orang-orang yang berbuat zina, min nisaikum, dari antara wanita-wanitamu, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, seruan untuk menjadi saksi dari kalian terhadap mereka, fa'in syahidu, dan jika mereka bersaksi bahwa dia adalah bersalah atas perbuatan cabul, fa'amsikuhunna fil buyuti, kemudian mengurung mereka di rumah-rumah, hatta yatawaffahunnal maut, sampai maut menjemput mereka. Itu adalah jenis hukuman seumur hidup, tetapi tidak di penjara, melainkan di rumah mereka sendiri. Aw yaj'alullahu lahunna sabila, dan Allah membuka jalan bagi mereka. Dalam hal ini, ketika saya membaca terjemahan ayat-ayat ini, saya telah
menjelaskan bahwa salah satu artinya adalah kalian mengurungnya di rumah kalian sendiri, tetapi untuk pengawasan. Jika seseorang mengeluarkan wanita seperti itu, memenuhi tuntutan pengawasan, maka itu tidak bertentangan dengan apa yang tertulis dalam ayat ini. Bahkan ketika seseorang dijatuhi hukuman penjara, di bawah pengawasan polisi atau dokter, atau bangsal, terkadang orang tersebut dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, ini tidak berarti kalian mengunci mereka di rumah kalian. Itu berarti mengurung mereka di rumah. Ada juga perintah qarna fi buyutikum, dan tinggallah di rumahmu dengan bermartabat, untuk para istri Nabi SAW. Jadi, apakah seseorang menerjemahkannya sebagai istri-istri Nabi SAW dilarang keluar rumah? Ini adalah ekspresi, dan seseorang harus mencoba memahami maknanya. Mereka bersalah atas kecabulan, dan karena itu mereka tidak memiliki hak untuk kebebasan seperti wanita muslim lainnya. Ketika wanita muslim keluar, tidak ada yang berhak mengangkat jari atau mencela mereka bahwa dia pergi ke pasar dan kembali sendirian. Masalah pergi sendirian adalah masalah lain. Pergi keluar dengan muhrim adalah tentang bepergian. Di sini, seorang wanita memiliki hak penuh untuk keluar hari demi hari, tetapi mereka yang memiliki kesaksian yang dapat dipercaya sehubungan dengan fahsya mereka atau keburukan mereka harus dikurung. Dia harus hidup di bawah pengawasan. Ini adalah hukuman yang ditentukan untuk wanita seperti itu. Hatta yatawafahunnal maut, pilihannya hanya ada dua, meninggal dunia, au yaj'alullahu lahunna sabila, atau Allah membuka jalan baginya. Cara apa yang bisa mereka lakukan? Ini adalah topik terbuka. Salah satu caranya adalah jika dia belum menikah, dia menikah, dan beberapa orang diberitahu bahwa ini adalah latar belakangnya. Dan jika kalian siap untuk menikah, maka lakukanlah. Oleh karena itu, dalam keadaan yang sama, saya menasihati seseorang bahwa ini adalah situasinya. Dan dalam hal ini, dia tidak bersalah atau dia terpaksa. Jika kalian masih ingin menikah dengan mengetahui hal ini, maka lakukanlah. Dan jika kalian melakukannya, kalian akan melakukannya. Harus memenuhi hak dan tidak mencela dia dalam hal ini. Dia menerimanya dan memenuhi hak ini dengan mengagumkan. Ini adalah salah satu cara dari Allah agar wanita-wanita seperti itu, meskipun tercela, diterima untuk dinikahi, dan karena itu kalian tidak boleh menjadi penghalang dalam pernikahan mereka. Kedua, jika mereka memiliki suami dan suaminya meninggal, di mana mereka akan duduk sendirian di rumah, siapa yang akan membiarkan mereka tinggal di rumah itu? Akankah mertua membuat persiapan untuk mengirim makanan untuknya setiap saat? Apa yang tidak wajar dan tidak benar tidak dapat dianggap berasal dari Al-Quran. Jadi, persoalan ini juga masuk dalam pokok bahasan sabila, mencari jalan. Jika mereka menikah dan suaminya meninggal dunia dan mereka berpisah, maka mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Dalam keadaan pertama, tidak menikah, wali bertanggung jawab atas mereka, dan dia atau wali diperintahkan. Dalam hal menikah, suami bertanggung jawab dan diperintahkan. Jika dia meninggal, maka mereka adalah wali mereka sendiri. Ada wanita lain di dunia ini yang melakukan fahsya seperti itu, dan jelas dari Al-Quran bahwa ada wanita seperti itu yang hidup dalam masyarakat. Siapa yang akan mengurung mereka? Di mana? Itulah sebabnya mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, dan mereka menjadi wali bagi diri mereka sendiri. Ini adalah materi pelajaran umum. Mengenai pembahasan para ahli fikih, mereka telah menghubungkan ayat ini dengan ayat lain, di mana fahsya berarti zina yang merupakan hubungan seksual yang haram. Penyebutan 4 saksi di sini telah mempengaruhi pemikiran mereka, dan mereka mengatakan bahwa ada penyebutan 4 saksi di sini, dan juga dalam ayat
dalam surah An-Nur di mana dikatakan bahwa jika seorang pria atau wanita bersalah melakukan perzinahan, panggil 4 saksi. Jika mereka bersaksi, maka mereka akan menerima hukuman. Dengan menggabungkan 4 saksi dengan kata fahsya, mereka telah menimbulkan diskusi bahwa fahsya juga berarti perzinahan, dan itulah mengapa mereka akan percaya bahwa jika ada 4 saksi terhadap seorang wanita, dia akan menerima hukuman ini. Banyak diskusi telah terjadi mengenai hal ini, tetapi satu bukti yang menentangnya cukup bahwa wanita tersebut tidak melakukan perbuatan jahat sendirian. Siapapun yang melakukannya, jika kalian menganggapnya sebagai perzinahan, mengapa orang lain tidak dihukum? Ini tidak disebutkan. Seolah-olah orang lain telah sepenuhnya diampuni, dan itulah mengapa tidak mungkin menerjemahkannya seperti itu. Setelah menerjemahkannya dengan cara ini, komplikasi lain yang muncul bagi para penerjemah adalah bahwa mereka menganggap satu ayat telah membatalkan ayat lainnya. Bagaimana dua hukuman mungkin pada saat yang sama? Jika wanita melakukan perzinahan, di satu tempat Al-Quran menyatakan untuk menghukum mereka dengan cambuk 100, dan di tempat lain untuk mengurung mereka di rumah mereka. Bagaimana ini mungkin? Ini bukan kontradiksi dari Al-Quran, melainkan cacat dalam cara berpikir. Faktanya adalah bahwa fahsya di sini tidak bisa berarti hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Jika tidak, maka akan disebutkan hukuman bagi laki-laki. Ayat yang muncul setelah ini dengan jelas menunjukkan apa yang disebutkan di sini. Menurut pendapat saya, fahsya mengacu pada homoseksualitas yang menjadi lazim hari ini. Mengenai kaum Lut dikatakan bahwa kecacatan ini umum terjadi di antara laki-laki pada masa itu. Tetapi hingga masa Rasulullah telah terlihat di kalangan perempuan juga bahwa mereka akan melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain sampai batas waktu yang ditentukan. Sejauh mereka bisa. Dalam keadaan demikian, karena beratnya keberatan, maka perlu memanggil saksi-saksi dengan kehati-hatian yang sama, seperti ada saksi yang ditunjuk untuk persetubuhan dengan seorang laki-laki, dan jika tuntutan kehati-hatian ini dipenuhi, maka percayalah benar kalau tidak jangan. Tuntutan semacam itu di mana ada banyak komplikasi, dan karena ini, wanita yang tidak bersalah menerima semacam keamanan dari pandangan jahat beberapa orang yang dengan melihat keadaannya memutuskan bahwa dia tidak senonoh dan mengatakan bahwa kami melihatnya dan sepertinya niatnya jahat. Itulah sebabnya Allah Ta'ala telah menyatakan tindakan pencegahan ini untuk keselamatan orang yang tidak bersalah. Kedua, wanita bisa tetap tinggal di rumahnya, dan jika ada wanita sendirian di kamar, bagaimana kalian mendapatkan 4 saksi? Sulit bagi laki-laki untuk menemukan pengasingan di rumah mereka sendiri, terutama di masa masyarakat itu dan bahkan sekarang. Hal ini terjadi di banyak tempat. Tidak mungkin di sebagian besar rumah tangga miskin tindakan pencegahan dapat diambil, dan dengan demikian orang-orang seperti itu mencari di tempat lain. Ketika menjadi kebiasaan orang yang bersalah, maka orang melihat dia datang dan pergi, dan melihat apa yang terjadi, dan kemudian mereka mencapai tempat itu, dan bahkan 4 orang menjadi saksi, tetapi ini jarang terjadi. Dalam kedua keadaan tersebut, kesucian pria dan wanita telah dijaga. Jika yang melakukan perbuatan itu adalah 2 orang wanita, hukuman apakah yang dapat diberikan kepada mereka? Jika mereka dijebloskan ke dalam penjara, maka mereka akan pergi ketika mereka telah menjadi tidak suci sama sekali, karena ada segala macam penjahat di dalam penjara, dan tujuan utamanya adalah untuk melindungi mereka dari kumpulan para pelanggar. Menurut pendapat saya, famsikuhunna fil buyuti di sini berarti mengurung mereka di rumah kalian sehingga mereka tidak bisa pergi ke rumah wanita yang tidak suci dan melakukan tindakan tersebut dengan bebas. Jika mereka ada di rumah kalian, maka kalian akan dapat menghentikan wanita yang tidak suci karena itu adalah hak kalian. Jika mereka secara terbuka berjalan di luar, maka kalian tidak berhak mengikuti mereka kemanapun mereka pergi dan melihat apa yang mereka lakukan di dalam ruangan. Oleh karena itu, tidak ada solusi lain selain dari perintah ini untuk pencegahan, bahwa mereka harus menerima hukuman pengasingan, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka tidak boleh menginjakan kaki di luar rumah mereka. Mereka
harus tetap di bawah pengawasan, dan dalam beberapa keadaan, kalian akan dipaksa untuk membiarkan mereka pergi keluar, karena tidak mungkin untuk mengurung seseorang dan selalu diawasi. Ketika seseorang bepergian, bahkan kucing dan anjing menjadi masalah bagaimana seseorang akan memelihara mereka di rumah, memberi makan dan merawat mereka. Jadi mereka yang percaya ini bahwa berarti mereka tidak bisa keluar, bagaimana keluarga mereka akan bepergian? Mereka akan membawanya bersama mereka, tetapi kemudian di mata mereka, mereka akan menentang perintah ini, dan jika mereka meninggalkannya di rumah, berapa banyak keluarga yang memiliki kapasitas untuk meninggalkan seseorang di rumah untuk pengawasan setiap saat? Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, Al-Quran tidak dapat memberikan perintah yang tidak dapat diterima oleh fitrah manusia. Adalah perlu untuk memahami Al-Quran menurut sifat manusia, dan mengingat hal ini terjemahannya akan menjadi wanita-wanita yang keburukannya telah mencapai tahap di mana 4 saksi dapat dipanggil. Ketika ketidaksenonohan meningkat, tindakan pencegahan berkurang. Ini adalah kejadian yang wajar. Jadi benar untuk menerjemahkannya sebagai ketika mencapai tahap. Karena orang yang tidak senonoh pada awalnya sangat berhati-hati. Dia akan melihat ke segala arah dan pergi ke tempat-tempat di mana dia tidak dapat dilihat dan ditangkap. Ketika dia secara bertahap menjadi kurang ajar, dia berhenti mengambil tindakan pencegahan itu. Jika orang beranggapan bahwa ya sudah, jangan keluar rumah, lantas bagaimana keluarga mereka dapat melakukan perjalanan? Atau mereka pun ikut diajak juga? Namun menurut mereka, hukum tersebut berarti telah terpatahkan. Namun jika ditinggalkan di rumah, maka berapa keluarga, berapa rumah tangga yang akan mampu bagaimana supaya ada saja orang di rumah setiap saat? Itu mustahil. Al-Quran tidak akan memberikan satu hukum yang tidak bisa diterima oleh fitrat manusiawi. Al-Quran tidak bisa memberikan hukum seperti itu. Jadi perlu untuk memahami Al-Quran sesuai dengan fitrat, dan inilah kondisi yang mendapatkan terjemah seperti itu, yakni para wanita yang keseronokannya sudah sampai pada batas sedemikian rupa, sehingga 4 saksi bisa dihadirkan untuk memberatkannya. Ketika keseronokan semakin meningkat, kehati-hatian pun berkurang. Itu alami. Untuk itu, jika diterjemahkan meningkat sampai batas tertentu adalah benar. Karena orang yang tidak punya malu sangat berhati-hati sebelum melakukan kejahatannya. Dia melihat ke berbagai arah, jangan sampai ia tertangkap. Namun ketika secara perlahan-lahan terbuka, maka kehati-hatian tadi semakin hilang. Inilah kondisi masyarakat yang kita bisa ambil pelajaran. Lingkungan Eropa maupun Barat, pada suatu zaman untuk melakukan keseronokan, mereka terpaksa harus menanggung banyak kesulitan. Mereka melakukan banyak kehati-hatian. Coba sekarang ketika Anda duduk di taman-taman, melihat ke sana kemari, kemanapun Anda melihat, Anda terpaksa harus mengawasi atau menjaga pandangan Anda karena terjadi keseronokan. Jadi terbalik, mereka sudah tidak berhati-hati, tidak segan-segan lagi, jadi kita yang harus berhati-hati. Jangan sampai memandang keseronokan mereka. Ini adalah cara keseronokan. Jika meningkat, maka akan terus meningkat. Dan ini jugalah makna dari fahsya, yakni menyebar. Keseronokan yang terus menyebar ketika sampai pada tahap di mana kehati-hatian semakin berkurang, maka takdir Allah Ta'ala akan menciptakan satu kesempatan di mana sesampainya di sana orang-orang akan tertangkap dan datang 4 saksi. Dalam corak yang besar seperti itu, hukuman berat tersebut benar-benar sesuai dan perlu. Dan tidak ada hubungannya dengan tuduhan keseharian. Waktu sudah habis. Pandangan para ulama pun masih tersisa. Saya berpikir bahwa ketika ayat-ayat tentang warisan selesai, kita akan maju ke ayat-ayat berikutnya, tetapi masalah ini mengandung banyak
perbedaan pendapat di antara para ulama, dan itulah mengapa kita harus membahasnya dengan perlahan-lahan. Assalamualaikum.